Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Nurbayan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas Pasundan tahun 2022. Saat ini saya telah bersama Ibu Nur Aini MPD selaku Ketua MGMP Bahasa Inggris dan juga salah satu instruktur kaitannya dengan peningkatan kualitas guru di Kota Cirebon. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber atau informan pada tugas wawancara saya mengenai identifikasi penyebab masalah yang saya temui selama mengajar. Berikut saya ajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Bisa dimulai Bu ya? Enggak. Yang pertama, menurut Ibu bagaimana tentang mengenai konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar yang menurun? Dan cara apa yang perlu dilakukan seorang guru supaya siswa kembali fokus dan semangat belajar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas ya. Kali ini yang pertama yaitu adalah tentang kaitan bagaimana kalau misalnya konsentrasi siswa itu menurun. Iya. Baik. Nah, ketika ini berdasarkan pengalaman aja Mas ya. Jadi ketika kita misalnya mengajar, kemudian kita lihat konsentrasi siswa kita sudah mulai menurun, berarti di situ guru atau kita harus jeli ya Mas ya berarti. Nah, berarti kita harus bisa meningkatkan kembali kan, supaya meningkatkan konsentrasi kembali supaya anak itu akhirnya memang fokus lagi ke pembelajaran kita. Salah satu caranya yang pernah saya lakukan yaitu adalah ketika kita sudah lihat memang misalnya katakanlah mereka sudah pikirannya kemana, udah kelihatan loyo segala macam, kita energize mereka kembali gitu kan. Kita break dulu, misalnya anak diberikan icebreaker, entah itu misalnya menggerak-gerakkan badan, atau kita misalnya katakanlah sekedar misalnya memberikan apa ya, stimulus kayak semacam game seperti itu ya. Nah, diharapkan memang setelah misalnya diberikan kayak tadi stimulus tadi ya, kayak game atau misalnya olahraga ringan, itu mudah-mudahan anak itu akhirnya kembali fresh lagi. Atau juga mungkin seperti latihan pernapasan katanya Mas ya. Memang ini juga saya mau uji cobakan gitu, karena saya pernah lihat juga beberapa video juga di Edutopia, itu juga memang begitu gitu kan, tarik napas seperti kayak model meditasi lah gitu ya. Salah satu solusinya. Tapi yang untuk yang meditasi ini memang saya belum pernah coba, tapi kalau memang pakai game atau memang lewat olahraga ringan itu kayak pakai baby shark modelnya gitu ya. Nah, itu juga pernah saya lakukan gitu kan. Itu ya yang pertama. Nah, itu mungkin untuk yang pertanyaan pertama ya Mas ya. Ya. Ibu terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Ya Bu. Oke. Jadi pertanyaannya itu bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Baik, ya. Saya pribadi itu masih agak kebingungan ketika dalam penerapannya. Bagaimana menurut Ibu? Ya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, berarti artinya berbeda-beda. Ini yang saya pahami dan pernah memang saya misalnya juga belajar tentang hal tersebut, pengalaman juga ya Mas ya, ketika saya ikut pembelajaran, saya pernah ikutan semacam workshop gitu ya dari Simio, itu sampai beberapa bulan. Ternyata memang di sana tuh memang sudah melakukan tersebut, dan akhirnya pun saya ikut dibelajarkan di situ. Nah, yang saya pahami dari beberapa buku yang saya baca itu Mas, yang namanya diferensiasi itu ada 3 macam ya. Ada dari konteksnya, ada dari konten, kemudian juga ada dari produk, kemudian juga pada KBM-nya. Jadi pada konten itu berarti maksudnya materi kan. Jadi materinya itu tetap materi, misalnya kita belajar A gitu kan, misalnya kita belajar materi maksudnya berarti mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, misalnya bahasa Indonesia kan ada teks prosedur juga ya Mas ya gitu kan. Saya yakin Mas juga udah melakukannya kok, cuma mungkin istilah diferensiasinya mungkin ya Mas ya. Iya. Nah ya, untuk yang diferensiasi mungkin biasanya kita menggunakan teks ya gitu kan, bacaan gitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan diferensiasi ini kita lihat karena kebutuhan anak itu kan macam-macam. Dari learning style-nya, dari gaya belajarnya kan, ada yang mungkin audio, ada audio visual, ada yang mungkin kinestetik dan sebagainya kan. Nah, kita itu diharapkan untuk bisa memenuhi keberagaman gaya belajar siswa tersebut. Jadi kontennya pun materi tetap A, tapi penyampaiannya yang berbeda. Contoh misalnya kalau biasanya kita cuma pakai teks, nanti kita cobakan misalnya pada pertemuan berikutnya dalam bentuk misalnya audio visual atau dalam bentuk misalnya kayak infografis. Nah, itu yang dimaksud dengan
diferensiasi dari konten. Kemudian pada yang KBM atau instruksi. Nah, pada instruksi juga kita beragamkan. Misalnya mungkin ada kalanya harus berkelompok besar, ada kemudian misalnya secara kelompok besar dalam artinya mungkin 4 sampai 5 ya Mas ya gitu kan. Kemudian mungkin secara berpasangan baru nanti ke individu. Nah, kayak begitu jadi penugasannya. Contoh misalnya gini, kalau misalnya teks prosedur mungkin kita minta misalnya siswa untuk membuat teks, berarti kan kelompok ke dalam kelompok ya. Kemudian kalau misalnya dalam berduaan, bisa mungkin dalam konteks misalnya ketika melakukan percakapan tentang teks prosedur. Kemudian yang sendirian mungkin ketika misalnya dia mempresentasikan secara mandiri gitu kan. Nah, itu. Atau juga itu kan berarti secara teknik itu ya, maksudnya kerja gitu kan. Nah, ada juga yang instruksinya berbeda, misalnya kayak gini, mungkin kalau sekarang kita instruksinya susunlah gitu kan, membuat sesuatu kemudian mempresentasikan gitu kan. Nah, itu kan sudah instruksinya berbeda, itu juga sudah diferensiasi. Kemudian yang produk, nah produk itu berarti kaitannya dari hasil akhir dari pembelajaran kita. Yang kemarin saya alamin sendiri tuh Mas, dan sekarang juga memang saya sedang melakukannya gitu kan, saya sedang mencoba. Ketika misalnya guru itu memberikan materi A, contoh teks prosedur, kita berikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih dia bisanya bagaimana. Contoh teks prosedur kan berarti kan hasil akhirnya mereka harus mampu bikin teks prosedur kan. Nah, kita tawarkan ke mereka, silahkan pokoknya tugasnya bikin teks prosedur, silahkan nanti mau dalam bentuk misalnya infografis, mau bentuk teks biasa, atau barangkali seperti yang kalau yang di YouTube itu apa tuh namanya tuh kayak namanya itu kalau di YouTube tutorial gitu kan, video tutorial kayak begitu, atau berupa podcast. Jadi kita serahkan ke mereka kemampuan mereka dari mana. Nah, itu yang dimaksud yang diferensiasi gitu, yang saya pahami gitu. Jadi kita memberikan keleluasaan mereka untuk memilih sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan memang gaya belajar mereka juga. Iya, gitu Mas. Iya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ada pencerahan Bu. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, ini kaitannya dengan peran orang tua. Pertanyaannya itu bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua siswa yang seakan tidak peduli dengan perkembangan anaknya selama di sekolah. Kadang ada saja orang tua yang seperti itu. Betul, kadang-kala kebanyakan orang tua harapannya terlalu tinggi Mas, termasuk saya. Maksudnya saya juga orang tua. Kadang lagi nih kita nitipin anak ke sekolah. Nah, pokoknya mah kudu jadi pinter, kudu sukses, ya kudu soleha, nggak mau tahu ibaratnya kadang-kadang begitu kan. Cuma kan kita kembali lagi bahwa yang namanya pendidikan itu kan bukan tanggung jawab sekolah saja kan, tapi kan memang tanggung jawab keluarga utama. Kemudian juga ada masyarakat juga di dalamnya. Nah, kemudian juga sekolah. Jadi 3 komponen itu idealnya mah memang kan bekerja sama ya Mas ya gitu kan. Nah, bagaimana supaya memang kita juga terbangun pemahaman di orang tua dan akan supaya peduli dengan prestasi belajar anaknya di sekolah, berarti kita memang harus menjalin komunikasi dengan orang tua. Alangkah baiknya memang ketika misalnya kita menghadirkan orang tua itu, mohon maaf, kadang-kadang orang tua itu kalau panggil ke orang tua urusannya kalau nggak dalam pikiran mereka itu kalau nggak urusan uang pasti urusan karena anaknya nakal masalah gitu kan. Tapi kita coba undang ke orang tua kita, katakanlah untuk silaturahmi, ngobrol gitu kan. Seperti di kami juga di SMP 6 juga kami pernah kemarin tuh ketika awal ajaran tuh kita ngundang orang tua, utama memang untuk silaturahmi, saling memahami gitu kan, saling tahu juga bagaimana misalnya bagaimana pembelajaran di sekolah, kemudian juga di orang tua. Nah, ada baiknya kita obrolkan kepada orang tua ya, Bapak Ibu, ini kita tuh untuk misalnya taruhlah misalnya kayak saya misalnya ngajar bahasa Inggris kayak begini, kemudian kami itu Pak punya misalnya target katakan KKM. Nah, KKM itu sekian. Nah, sama kita dijelasin gitu kan. Kalau nilainya misalnya kategori A itu antara 9 sampai 100, 90 sampai 100. Berarti anak tuh diharapkan berarti dia sudah mahir banget. Nah, kemudian kalau misalnya 80 sampai 90 berarti ini kriteria ini adalah harus begini-begini. Nah, dengan begitu kan mudah-mudahan mereka paham. Lalu kita sampaikan juga ke mereka bahwa coba Bapak Ibu harapannya terhadap sekolah dengan harapan ke anak Bapak Ibu itu seperti apa dan bagaimana. Sekarang kan kita supaya tahu harapan mereka orang tua pengennya apa, supaya kita juga bisa memenuhi, tapi juga di satu sisi juga karena kita menjelaskan bagaimana sistem di kita, mereka juga paham kan. Nah, kita juga nanti di situ sampaikan bahwa nah Bapak Ibu kita kan berarti punya visi yang sama, pengen anak itu kan sukses, pintar segala macam. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga menjalin kerjasama. Jadi ketika memang misalnya mohon maaf mungkin
anak bapak ibu barangkali misalnya ada kendala segala macam, ya tolong misal bapak ibu beritahu ke kami, dan kami juga mohon izin ketika misalnya ada kendala di pembelajaran, kami juga melaporkan ke bapak ibu gitu kan, supaya diketahui bersama dan dicarikan solusinya. Kayak gitu mungkin ya Mas ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kaitannya dengan model pembelajaran. Pertanyaannya Bu, bagaimana cara pemilihan model pembelajaran supaya sesuai dengan materi yang kita ajarkan? Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana cara memilih model pembelajaran supaya sesuai dengan materi. Baik, yang pertama kita lakukan adalah yaitu kita analisa dulu KD-nya, materinya tentang apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, setelah itu juga setelah kita tahu oh karakternya seperti ini, berarti kita juga memang harus bisa menyesuaikan model pembelajaran apa atau metode apa yang cocok dengan karakter si materi tersebut gitu kan. Nah, memang di sini berarti kita memang harus sudah punya banyak informasi ya tentang macam-macam model pembelajaran gitu kan. Karena kalau kita sudah tahu gitu kan, berarti kita juga kan sudah punya sudah siap ini materi begini, kita sudah punya pemahaman. Oh, kalau misalnya materi gini berarti kita pilih yang ini. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya teks recount, itu menceritakan pengalaman pribadi ya. Nah itu kalau pengalaman saya ini mohon maaf mungkin balik lagi pengalaman pribadi gitu kan ya. Saya pernah melakukannya, ada beberapa metode yang saya gunakan. Pertama yaitu dengan menggunakan think pair share. Think pair share itu berarti misalnya kita berpikir, kemudian kita berbagi dengan teman sebangku, baru kita nanti ceritakan dengan orang lain. Itu kan di satu sisi. Jadi kan anak diminta untuk misalnya menceritakan, kan pasti anak punya pengalaman pribadi tentang misalnya pergi ke suatu tempat atau liburan walaupun di rumahnya gitu kan, ada aktivitas yang dia pernah lakukan. Nah kemudian kita minta untuk berpikir, coba untuk menggali pengalaman-pengalaman atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman liburan mereka. Setelah dapat informasinya sudah terkumpul di otak, kemudian kita minta mereka untuk berbagi dengan teman sebangkunya, berbagi untuk saling bercerita berdua. Baru setelah itu kita berikan kesempatan mereka untuk menceritakannya di depan kelas gitu kan. Walaupun mungkin kita secara tata bahasa masih putus-putus, mungkin masih ada campuran pakai bahasa daerah segala macam, tapi kita berikan kesempatan seperti itu dulu. Atau mungkin juga ketika memang kita minta mereka nanti produk akhir adalah membuat cerita tentang pengalaman. Kadang-kala kan ada beberapa siswa yang stuck ya, kadang-kala karena pengalaman dia, karena mungkin nggak pernah punya pengalaman liburan segala macam, mereka harus di stimulus dulu kan. Nah stimulusnya kita dengan menggunakan gambar. Itu ada salah satu model pembelajaran itu make a match misalnya gitu kan. Nah itu menggunakan menjodohkan antara gambar dengan paragraf atau kalimat-kalimat. Nah kayak begitu. Jadi kita lihat dulu karakteristik dari materi tersebut gitu Mas. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kaitannya dengan higher order thinking skill. Nah pertanyaan itu, upaya apa yang harus dilakukan guru terkait siswa yang masih kesulitan menjawab soal dengan tipe HOTS ini? Baik ya, HOT ya, higher order thinking skill. Nah sebenarnya yang namanya HOT itu nggak mesti juga harus soalnya sulit ya, karena kan ada beberapa juga dari kayak HOT itu kan, kalau HOT itu berarti kan dia ada di C, dia sudah tatarannya kan berarti C4 ke atas kan, kayak analisa segala macam gitu kan, ada analisa, ada evaluasi. Salah satu upaya yang kita bisa lakukan adalah membiasakan mereka dengan mengerjakan soal-soal HOT tadi gitu kan. Anak tidak akan bisa mengerjakan soal HOT kalau tidak pernah diperkenalkan gitu kan. Nah memang Pak HOT itu tidak bisa berdiri sendiri, dia juga harus dari tataran rendah dulu. Tataran rendah kan dari C1, C2, C3 gitu kan. Nah itu mungkin C1, C2-nya itu sering kita lakukan. Nah kemudian kita naikkan kan sedikit-sedikit. Jadi di setiap kesempatan kita coba mereka untuk misalnya mengerjakan soal-soal HOT. Kadang-kala juga mungkin lewat misalnya ketika kita di awal pembelajaran, kayak misalnya menurutmu bagaimana? Apa pendapatmu tentang apa? Nah itu kan sebenarnya sudah mau ke HOT kan, kayak begitu. Atau kalau misalnya kita cerita tentang, mungkin ada cerita tentang naratif juga ya di bahasa Indonesia gitu kan. Nah kalau menurut kalian ini tokoh ini mana yang kalian sukai kan? Tokoh ini misalnya, oh itu Cinderella umpamakan.
kan. Nah, kenapa gitu kan? Oh, karena Cinderella baik. Nah, itu kan ketika dia bilang baik, sebenarnya dia sudah memberikan evaluasi kan. Nah, itu kan sebenarnya sudah masuk ke C5 gitu kan. Jadi sama kitanya juga dibelajarkan juga gitu, Pelajarannya juga gitu. iya, sering diberikan latihan-latihan soal